Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Adi Ronaldi di Kabar Olahraga. Sahabat olahraga dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di ruang kerja PRSI Jawa Barat ya, Persatuan Renang Seluruh Indonesia Jawa Barat. Dan kalau di komplek Pajajaran ya. Dan memang di sini tempat berlatihnya perenang-perenang yang sangat berpotensial ya di Jawa Barat ini. Dan di samping saya sudah tidak asing lagi mungkin Anda melihat wajahnya yang sangat familiar ya. Beliau ini ketua PRSI Jawa Barat, Bapak Ferdi Yosef ya. Selamat siang Pak Yosef. Selamat siang Kang Andi. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, lagi santai ya, santai aja Pak. Santai lah, santai tapi bekerja lah gitu. Saya bekerja persiapan PON biasa. Persiapan PON. Ya. Kalau kata orang Sunda asa cikene PON ya Pak ya, di PON Papua ya Pak. Sekarang udah Sakamari. Iya, Sakamari ya Pak. Ya, dan di PON Sumut dan Aceh ini Jawa Barat harus hat-trick ya Pak ya. Harus hat-trick. Dan ini cabornya juga kan kemarin itu ada 30% yang hilang ya. Maksudnya atlet-atletnya ya, masalah umur ya Pak ya, masalah apa. Dan sekarang kita akan berbincang dulu bersama Pak Yosef ini tentang cabang olahraga renang ya. Nah, Pak, dan kemarin itu sempat berubah ya Pak ya. Jadi akuatik kalau tidak salah sekarang. Ini gimana nih Pak perjalanan nih Pak? Ya oke, terima kasih Kang Andri. Yang pertama bahwa dulu kita itu tergabung di dalam PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia dan di dunianya itu kalau disingkatnya itu FINA, tetapi dunianya sekarang sudah berubah dari FINA menjadi World Aquatic, di Asianya berubah, di Indonesianya yang asalnya PRSI menjadi Aquatic Indonesia, dan akhirnya Jawa Barat juga berubah menjadi Aquatic Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, ini mungkin perubahan-perubahan ini juga mungkin beradaptasikan dengan beberapa cabang olahraga, ada beberapa cabang olahraga tambahan, dan jangan sampai nanti mungkin bahwa bukan renang saja di akuatik ini ada beberapa cabang olahraga yang kemarin 5 sekarang tuh jadi 6 sekarang malahan, jadi 6 cabur. Dan alhamdulillah, karena kalau Jawa Barat ketika berbicara akuatik memang dari 2 tahun yang lalu juga sudah berbicara akuatik. Kita juga tidak menyangka bahwa dunia berubah jadi akuatik. Kan kalau kita diundang oleh KONI selalu akuatik kan. Ya itulah mungkin kalimat yang mungkin semangat bagi kita lah ke depan untuk pembinaan prestasi, mungkin itulah. Itu perubahan sesuai dan dengan ADART dan sudah terjadi perubahan dalam ADART itu mungkin kan. Akuatik itu dalamnya ada apa aja Pak? Nah, akuatik ini ada loncat indah, ada renang, ada loncat indah, ada renang indah, ada polo air, OWS, open water swimming, tambah di loncat indah yang tebing di atas yang di atas 30 meter lah. Loncatnya di atas tebing? Ya, rata-rata dulu kalau di luar negeri seperti itu, tapi ini belum populer di Indonesia. Mungkin setelah menjadi akuatik ini juga nanti mungkin kita akan mulai mempopulerkan itu mungkin. Nah, kalau di Jawa Barat loncat di atas tebing di mana nih venue-nya Pak? Ya makanya kita belum ada. Kalau Jawa Barat kita konsentrasi aja ke 5 yang akan PON dengan Olimpiade. Berarti yang akan PON nanti hanya 5 ya Pak? Ya, 5. Hanya 5. Pak, berapa keseluruhan berapa atlet sekarang di Jawa Barat Pak? Kalau saya di Jawa Barat, PRSI Jawa Barat ini sudah menyiapkan atlet, misalkan untuk cabang renang. Kita targetnya sebetulnya kelima kita nanti performa kita yang paling tinggi ada pencapaian kita di 2032 prestasi dunia, karena kita diberikan mandat oleh PB Aquatic bahwa untuk membina menuju prestasi dunia tahun 2032. Siapa saja atletnya tadi? Nah, atlet renang misalkan kita untuk PON 2024 kita sudah menyediakan atlet renang sebanyak 20 atlet. Walaupun nanti di PON kita akan ambil 14. Untuk PON 2028 kita sudah menyiapkan atlet 63 atlet. Jadi kita sudah digambarkan hari ini. Untuk PON tahun 2032 kita ada atlet sekitar 23 sampai 30 lah. Karena di renang ini kan tidak mungkin tiba-tiba atlet bagus. Nah, untuk 2032 saja kita sudah membina atlet yang sekarang umur 9 tahun. Nah, 9 tahun sampai 14 tahun. Nah, ini dalam binaan kita. Nah, untuk PON kita renang 2024 tadi kita 20 orang. Renang indah kurang lebih 12 orang, loncat indah 12 orang, polo air
Kalau polo air itu kurang lebih 36 Ya. OWS 12 atlet ya, dihitung-hitung kita banyak lah. Tapi medalinya pun yang diperebutkan oleh akuatik lumayan banyak lah. Di renang kita ada 38 nomor pertandingan, di loncat indah ada 10 nomor pertandingan, di renang indah ada 3 nomor pertandingan, di polo air 2 nomor pertandingan, di OWS 6 nomor pertandingan. Nah, kalau rata-rata 20% saja kan lumayan untuk kontribusi Jawa Barat gitu. Tapi ini langsung tembak aja nih, berapa medali nih target ya akuatik lah atau PRSI Jawa Barat nih Pak untuk PON 21 ya? Kalau saya berbicara target, saya ingin sebanyak-banyak lah. Ini sesuai komitmen dengan para orang tua, dengan klub, dengan atlet kita komitmen. Tapi karena atlet ini terukur, jadi kita melihat satu indikator-indikator yang mendekati kira-kira peluangnya seperti apa. Misalkan kita punya peluang di gaya dada putra, ini. Tapi tiba-tiba muncul atlet juara dunia kemarin yang di Israel. Nah, itu dari Sumut, atlet itu berasal dari Jerman, Jerman Bali, tinggalnya di Malaysia. Nah, sekarang dia akan memperkuat Malaysia. Itu yang akan bertempur dengan Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu di 2024 kuatnya di gaya dada menurut saya. Nah, kita akan melawan Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, kita masih memakai atlet-atlet yang lama seperti si Padan, ini si Dewiki, si Eri. Nah, ini juga peluang-peluang termasuk Cirena lah. Saya ingin sebanyak-banyaknya, tapi minimal kita amankan dulu 20% lah. 20%. Karena kalau saya ikut, mungkin apakah salah atau tidak, ketika saya ingin kontribusi Jabar Hat-Trick, saya harus menghitung bahwa kekuatan Jawa Barat kalau ingin aman untuk juara umum adalah di 18% sampai 20%. Nah, artinya saya akuatik jangan kurang dari 18%. Saya harus minimal paling terendah kita harus 20%. 20% ya. Mudah-mudahan sisanya lebih gitu. Dan atletnya sudah terukur siapa-siapa saja. Dan atletnya sekarang satu orang sudah di Australia, 2 orang kita latihan di Surabaya, atlet polo air ada latihannya di Serbia. Nah, kita juga berapa atlet dikirim ke luar negeri. Itulah untuk mengantisipasi. Dan kita kerjasama di luar negeri untuk nggak bayar, Kang. Kenapa? Kita kerjasama dengan World Aquatic, akhirnya atlet World Aquatic itu badannya akuatik dunia. Kita kerjasama, kita mendapat beasiswa. Dia disekolahkan di Australia, bukan sekolah kuliah, tapi sekolah renang untuk berlatih renang supaya ikut kejuaraan dunia. Aja mau kan kudu babak kualifikasi lah. Nah, terus 2 atlet kita juga ditarik oleh kita karena kita kerjasama dengan Serbia. Nah, Serbia itu kan salah satu paling kuat polo air. 2 juga kirim kita ke Serbia gratis lagi. Nah, 1 lagi ada putri yang ke Australia. Yang 2 lagi kita sekarang berlatih di Surabaya karena ada pelatih asing. Itulah lumayan lah kalau menurut saya. Tapi yang tadi berarti berapa atlet Pak yang di luar negeri sekarang? Renang 2, polo air 2, 4 orang sampai saat ini 4 orang. Tapi nanti kita ada yang ke Jepang juga di polo air. Nanti loncat indah juga kita ingin ada yang ke Malaysia yang peluang-peluang emas malah kita kirim. Karena kalau loncat indah bagaimanapun susah karena kita tidak punya tempat. Latihannya ini juga baru atlet-atlet ya kita akan mencoba bahwa emas itu dari atlet asli Jawa Barat lah. Loncat indah kalau renang mah sudah lah. Dari asli Jawa Barat itu Kang. Berarti itu kan belum platda ya ini kan? Belum platda tapi sudah dikirimkan ya Pak ya? Karena kita mencoba membuat terobosan kerjasama. Nah, kalau kita berbicara idealnya kan harus ada anggaran seperti ini, harus ada alat seperti ini, harus dikirim, harus latihan, tryout lah. Yang ideal. Dari yang belum masuk kepada idea itu ya kita ada terobosan-terobosan baru lah kita mencoba dan alhamdulillah bisa. Makanya yang lain kita akan diusahakan dan kita juga sekarang akan kerjasama dengan Zika di Jepang. Nah, Jepang akan siap membantu kita ya. Oke lah. Yang penting mah gratisan. Berarti harus 20% ya kalau pengen juara umum ya. Mudah-mudahan lebih lah di cabur akuatik ini ya. Ya Pak, berapa persennya ini anak maksudnya perenang baru anak baru anak muda misalnya sama yang senior nih Pak. Udah berapa persen nih Pak? Saya mencoba sekarang ini 50% senior, 50% yang baru. Junior, ya. Dan sekarang yang dikirim oleh kita semua menurut saya semua dapat medali. Dapat medali. Jadi minimal perunggu lah semua kita dikirim. Tapi sebetulnya semua juga peluang emas. Peluang emasnya adalah di estafet kita. Jadi ada strategi khusus yang saya tidak akan sampaikan.
pada prinsipnya bahwa Aquatic ini akan disapu bersih kemarin asalnya oleh Jawa Barat, disapu lagi oleh Jawa Timur. Nah, ada peluang yang sangat besar adalah Aquatic ini bisa disapu bersih bukan bersih lah, yang paling ini adalah DKI sekarang. Nah, ada satu strategi yang mungkin ini tidak akan disampaikan oleh kita. Itu. Ya, berarti ini waspada juga ya dengan yang namanya DKI sekarang ya Pak. Dan ini sekarang nih setelah babak kualifikasi nih Pak, cabur Aquatic ya belum platda kan? Jadi ini kemana dulu nih atlet-atletnya Pak? Jadi saya sudah mencatatkan kepada atlet sudah dipanggil mau platda, sudah platda atau belum, kalian tetap latihan seperti platda saja. Anggarannya dari apa? Ya, saya yakinlah karena semua ingin juga memberikan satu prestasi. Jadi saya hanya memberikan motivasi kepada mereka. Yang pertama bahwa kalian latihan tiap hari ini, tiap hari latihan, artinya latihan itu tidak sia-sia. Dan saya juga menyampaikan bahwa kalian ini napas kalian, kepada atlet saya napas kalian, keringat kalian, dan darah kalian yang mengalir sekarang itu sudah merah putih. Artinya beban jangan tergantung kepada beban yang lain. Kalau kalian sudah mulai ingin menancapkan bendera merah putih di tingkat internasional, mulai sekarang latihan, dan latihannya supaya tidak sia-sia. Kembali lagi dengan seperti apa dengan Platda, ya sudah kita punculkan Platda mengikuti saja bagaimana KONI lah. Jadi kalau KONI ada rezekinya ya kita siap. Tapi apapun bahwa kita tanamkan hati kepada mereka lah. Bahwa mereka ini juara PON, juara SEA Games, juara dunia adalah cita-cita mereka dari sejak kecil, ingin menjadi seorang pahlawan. Kan tadi darahnya sudah merah putih. Apapun latihan tetap, itu saya kepada anak-anak. Alhamdulillah saya juga kepada orang tua, tolong jagalah bahwa support orang tua. Saya juga terima kasih, jagalah takdir mereka untuk berprestasi di tingkat dunia, udah aja gitu. Tingkat dunia tingkat dunia, bukan tingkat nasional lagi, tingkat dunia. Ya Pak, cita-cita. Kan biasanya atlet yang kalau udah senior ya Pak ya, kalau udah senior seperti ya maaf ada yang santai dan juga ada banyak yang maunya yang udah senior ya. Yang junior mungkin ya bisa nggak apa-apa lah latihan dulu ya. Nah ini atlet-atlet senior taruh aja belum ada uang saku ya, karena belum ada kucuran dana dari KONI Jawa Barat. Apakah ada keluhan Pak biasanya curhat suka ke ketuanya atau ke pelatihnya? Selama ini gimana nih Pak? Kalau nanya mas sering lah kita, Pak, kapan nih uang saku? Saya latihan fitness harus bayar, saya ini harus bayar, kapan uang sakunya, kan makan. Ini pastilah mereka nanya tadi itu. Tapi tadi bahwa saya memberikan mengingatkan satu motivasi kepada mereka, buktikan saja dulu lah nanti di PON. Ini mah rezeki mah akan nuturkan lah. Nah itu bahasa orang tua. Tapi yang jelas itu ada. Tapi ya tadi lah, tergantung mau nggak kalian menjadi yang terbaik di PON nanti. Nah sekarang berusaha dulu, buktikan lah sekarang. Karena kalau kita misalkan dia nuntut, aduh gimana ya. Tapi alhamdulillah atlet walaupun menanyakan itu, tapi motivasi latihannya kita tetap sangat bagus lah. Malah atlet yang akan latih, seperti contoh si Padan sekarang latihan di Surabaya bayar pelatih sendiri kan, pelatih asing. Nah, artinya motivasi dan harga diri yang terbaik untuk di PON juga terbangun di dalam dirinya. Nah sekarang tinggal tugas kepengurusan kan. Nah, tugas pengurus tadi saya selaku ketua umum kan sudah menyampaikan bahwa kita komitmen kemarin kita ada satu deklarasi di Bekasi sama di Garut. Deklarasinya bahwa yang pertama kita komitmen orang tua, pelatih, pengurus, kita komitmen menuju prestasi dunia tahun 2032. Itu komitmen bukan dari saya, dari seluruh. Dan komitmen kedua yang dari Garut bahwa para pelatih, atlet, pengurus, perkumpulan dan orang tua komitmen untuk mendukung Jabar Hat-Trick. Dan kita komitmen akan memberikan medali emas semaksimal mungkin demi jaya Jawa Barat yang kita cintai ini kan. Nah, itulah kita sudah komitmen, motivasi secara psikis kita sudah komitmen. Tinggal ada satu perjuangan strategi yang dibuat oleh KONI yang akan diterjemahkan oleh kita. Nah sekarang saya ingin mudah-mudahan KONI berhasil dalam memperjuangkan anggaran kan, karena kita juga perlu alat, perlu tryout, perlu banyak pertandingan, itu yang pertama. Yang keduanya ya termasuk tadi uang saku atlet. Yang keduanya
mudah-mudahan setelah RAT KONI ini muncul program-program yang strategi. Program strategi itu seperti apa adalah bagian dari psikis cabang olahraga untuk menerjemahkan itu. Ada satu keyakinan untuk juara umum gitu. Jadi saya tangkap dari obrolan ini Pak Ketua ini mengejarnya Olimpiade ya, mengejarnya dunia nanti tahun 2032. 32 ya. Oke, tapi tidak terlepas dari PON ya. Sudah dipersiapkan tadi 24 dengan 2008 kita udah disiapkan sekarang. Ya. Baik, sahabat olahraga, jangan kemana-mana, masih tetap bersama saya Adi Ronaldi dan juga Ketua Aquatic ya. Aquatic Jawa Barat, Bapak Ferdia Yosef. Ya, masih bersama saya Adi Ronaldi dan juga Bapak Ferdia Yosef ya, selaku Ketua Aquatic Jawa Barat. Ya, mungkin ini ada beberapa yang harus disampaikan ke masyarakat atau stakeholder olahraga ya di tanah air kita, khususnya di Jawa Barat. Dan ini memang pembinaan-pembinaan harus dilakukan dari sejak usia dini ya, dari 9 tahun ya Pak Yosef ya, dari 9 tahun, mungkin dari bawah 9 tahun dilihat ya, kita berkaca dengan atlet-atlet luar ya Pak ya. Nah, kenapa sampai bisa juara dunia? Kenapa sampai bisa dia konsisten ya untuk terus meraih gelar? Ya Pak. Pak Yosef, sebenarnya sih apa yang akan mau disampaikan oleh Bapak ya untuk stakeholder olahraga, terus juga untuk masyarakat Jawa Barat, harus seperti apa sih Pak? Dan kita sebagai warga Jawa Barat mendukung Jabar hat-trick juara. Ya, gimana nih Pak? Ya, tadi kita sampaikan bahwa kita sekarang ini para atlet, para pelatih dan pembina ini sedang all out mempersiapkan untuk PON 2024 di Sumut Aceh. Kita all out sekarang, pagi, siang, sore kita latihan. Diperas terus sampai keringat-keringat atlet, orang tuanya. Saya banyak briefing orang tua di ini. Kalau ada masalah kita ngobrol. Itu artinya kita mempersiapkan. Karena apa harapannya? Dengan kita all out latihan, harapan kita ingin memberikan kontribusi besar kepada Jawa Barat untuk mencapai Jabar hat-trick di PON di Sumut dan Aceh. Kenapa harus hat-trick? Nah, ini kalau Jawa Barat hat-trick lagi, ada satu motivasi, satu psikis kepada atlet, bahwa satu kebanggaan bahwa tinggal di Jawa Barat ini adalah provinsi yang terbaik di olahraga. Nah, kalau sudah menjadi provinsi secara psikis yang terbaik di Indonesia, termasuk Jabar hat-trick, ini akan muncul bibit-bibit yang mempunyai psikis yang sangat luar biasa. Dia tertantang, dia ingin juga akan memberikan terbaik. Nah, maka dari itu ya saya berharap bahwa ke KONI ya jelaslah kita juga berdoa juga untuk supaya KONI Jabar atau umumnya Jawa Barat menjadi Jabar hat-trick, dan ya atlet, termasuk atlet-atlet lain dan cabang-cabang lain juga sama. Dan saya juga berharap sekarang adalah belum pernah terjadi bahwa setiap provinsi itu hat-trick, belum pernah, kecuali DKI itu di kandang sendiri kan. Nah, di luar nih, nah ini satu momen, satu kesempatan, jangan sampai gagal. Dan kita akan terus mendorong lah, karena kalau sudah 3 kali ini sulit. Kalau sekarang misalkan kedua kali, ketiganya gagal, hat-trick lagi, harus balikan lagi. Nah, upayanya saya dengan cabang olahraga dan mengingatkan juga kepada cabang olahraga lain, hayu kita sama-sama dukung KONI Jawa Barat untuk mewujudkan Jabar hat-trick lah. Ngarojong ya Pak ya? Ya, ngarojong lah. Kita akan komunikasi lah dengan cabang-cabang olahraga. Dan tadi saya juga mengingatkan, ayo udang bangun, ingat tinggal seberapa bulan deui. Wujudkan Jabar hat-trick nanti di Sumut dan Aceh itulah. Baik. Ya, KONI Jawa Barat hanya menunggu dari Provinsi Jawa Barat. Ya, harapan Pak Yosef kepada Provinsi Jawa Barat. Sekarang lagi ada PJ ya. Mudah-mudahan Pak PJ ini bisa ngedukung full untuk Jabar hat-trick juara. Apa yang mau disampaikan Pak? Ya, ada satu harapan yang sangat besar dari Pak PJ ini, bahwa Pak PJ ini kan tidak akan lebih dari 2 tahun, mungkin 1 tahun setelah beres. Nah, dalam 1 tahun ini saya sebagai masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Aquatic Jawa Barat, saya ingin memberikan terbaik kepada Jawa Barat yang sekarang dipimpin oleh PJ. Jadi PJ setelah beres dari Jawa Barat, bahwa Pak PJ itu bangga bahwa atlet-atlet Jawa Barat ini adalah atlet yang terbaik yang selama dipimpin oleh PJ ini lah, begitulah. Dan harapan, dan kita juga ada satu harapan bahwa PJ ini juga mendorong kita
baik dalam anggaran, dalam apapun. Karena ini adalah merupakan satu harga diri di Jawa Barat untuk mempertahankan hat-trick yang ketiga kalinya. Itu mungkin kan. Sedikit tapi padat. Mungkin Anda bisa mengambil benang merahnya atau bisa menggarisbawahi apa yang dilontarkan oleh Ketua Aquatic Jawa Barat Bapak Ferde Yosep. Kita dukung Jawa Barat hat-trick juara ya di PON 21 tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan Jawa Barat bisa tercapai cita-citanya menjadi Jabar hat-trick juara. Amin. Adinaldi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jabar hat-trick juara Kahiji.